Tasliah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala salatullah ala yasin tawassalna bismillah wa bi Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, dan yang amat berbahagia Datin Sri, terima kasih saya diberi kesempatan Datuk pada kesempatan ini. Mohon izin yang berhormat Datuk Sri Panglima Haji Kazim bin Haji Muhammad Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Sri yang berhormat Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin bin Datuk Haji Muhammad Arif, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, merangkap Esko Pendidikan dan Agama. Beliau sudah menjamu saya untuk makan sebelum saya balik ke Indonesia. Terima kasih Pak Menteri. Yang berhormat Datuk Sri Panglima Sri Haji Safar bin Untung, Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, dan yang berbahagia Datin Sri, terima kasih, alhamdulillah, serta seluruh yang berhadir, barisan pembantu-pembantu menteri, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan. Tanpa mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah saya, salam hormat, salam ta'zim bagi kita semua. Tadi saya sampaikan berita ini kepada Ustadz Abdul Somad. Saya kata saya sedang di Sandakan dan di Sabah. Beliau kirim video singkat. Saya sampaikan salam beliau kepada Datuk Sri dan seluruh kita jamaah. Sesungguhnya beliau adalah salah seorang ulama kami di Al-Jamiatul Wasliyah, dan posisi beliau masih umroh, jadi salam bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa nunazzilu
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Sadaqallahul Azim. Mohon izin Mufti, saya mohon izin jika salah-salah, nanti beliau yang menyempurnakan. Pada satu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, memanggil seorang sahabatnya yang bernama Mu'az bin Jabal. Saya kira kalau disebut nama Mu'az bin Jabal, anak-anak muda, adalah salah seorang da'i, salah seorang utusan khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke negeri Yaman. Mu'az bin Jabal ini masih muda belia. Baginda Rasul memanggilnya dan disuruh duduk di hadapan baginda Rasul. Ini kisah yang luar biasa, betapa kenangan kita malam ini menyambut Maulidir Rasul. Saya akhirnya terfikir dengan kisah singkat ini karena waktu kita tidak lama. Beliau memanggil seorang yang bernama Mu'az bin Jabal. Ta'al ya sahibi, dekat dengan aku, dekat dengan aku. Sampai lutut mereka itu berdekatan. Jadi kalau saya sama Mufti berhadapan, lutut kami berdekatan. Kemudian Rasul merangkulnya, apa namanya di sini, memeluknya. Dia tarik itu leher Mu'az bin Jabal sehingga mendekat kepada wajahnya baginda Rasul. Kemudian baginda Rasul berbisik ke telinganya Mu'az bin Jabal. Apa bisikannya? Bisikannya itu disebut dengan 3 resep hidup, 3 kunci sukses kehidupan. Kemudian bisikan itulah yang akhirnya menjadi doa bagi kita semua. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Doa ini sering kita mohonkan kepada Allah. Ternyata asbabul wurudnya, kalau Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis namanya asbabul wurudnya itu sampai Rasul merangkul yang namanya Mu'az bin Jabal sebagai bekal anak muda ini untuk berdakwah, sebagai bekal anak muda ini untuk melakukan kegiatan dakwahnya, sampai Rasul merangkulnya dan membacakan ini doa. Allahumma ya Allah, ya Rabbku, a'inni, sinarilah hidupku, terangilah aku punya kehidupan, sukseskanlah aku punya masa depan, berikanlah kepada kami negeri ini menjadi negeri yang insyaallah baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Dengan apa? Ala zikrika, jangan pernah meninggalkan zikirmu kepada Allah. Tadi kita sudah dibimbing oleh Mufti dan Pak Imam berzikir. Dan ini bukan sekedar zikir. Dan ini perlu dipertahankan. Saya yakin dan percaya ini tidak hanya sebagai zikir karena acara kita malam ini.
Saya yakin masyarakat Melayu baik di Semenanjung, di Indonesia, di negeri saya, kebiasaan zikir Khamis malam Jumat itu diisi dengan wiridan surah Yasin. Betul. Meskipun hari ini ada saja orang yang tidak senang dengan ini. Mungkin tidak saja di sini, di tempat kami juga begitu. Maka diperlukan ini gerakan dakwah secara menusantara, mempertahankan ini semua, dan malam ini adalah bahagian dari menguatkan zikir itu. Tadi kita habis maghrib, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dulu di negeri saya ada sahabat saya, adik saya, Ustadz Arifin Ilham. Saya pikir pernah juga dibawa ke sini. Beliau dikenal dengan seorang anak muda yang punya jamaah zikir yang banyak, dengan pakaian khas seperti anak-anakku di belakang. Subhanallah, yuk. Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yuk, boleh sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita resapi Allahu akbar. Itulah yang menenteramkan kita punya hati, insyaallah. Setiap maghrib 33 33 33 Allahu akbar 99. Asmaul husna juga berapa? 99. Apakah cukup dengan zikir itu? Bisa. Tetapi dalam sebuah pendapat, seluruh zikir itu disebut dalam Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Bima'na Al-Quran. Al-zikir al-lisan, Allahu akbar, subhanallah, la ilaha illallah, itu semua al-zikr bil lisan. Tapi sesungguhnya diingatkan kita dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikr. Sesungguhnya kami yang menturunkan al-zikrun bima'na Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang memelihara itu Al-Quran. Kalau begitu sesungguhnya Al-Quran adalah bahagian dari zikir yang luar biasa. Tuan dan puan yang saya muliakan, tadi imam membaca surah Ad-Duha dan surah Alam Nashrah. Ketika kita dibimbing oleh imam kita membaca Al-Quran, pada saat menjadi imam dan kita mengikuti itu, sesungguhnya kita sedang berdialog dengan Allah. Mohon izin Mufti, ketika kita membaca surah Al-Fatihah, sebenarnya kita berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Rabb sekalian alam. Allah jawab kita punya dialog itu. Hamadani abdi, hambaku lagi memujiku. Inilah yang disebut dengan zikir. Hati kita bertaut, kita berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, rahmatmu begitu luas pada kami. Engkau lahirkan seorang nabi yang luar biasa, yang menyempurnakan akan nikmat dari seluruh nikmat yang kami terima, yaitu hidayah Allah, al-Islam, yang besok kami peringati maulidir Rasulnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Apalagi ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami meminta pertolongan. Allah bilang, Masyhuril, apa yang engkau mau minta, mintalah. Hambaku, apa yang engkau minta, mintalah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kepadamu kami menyembah ya Allah, tapi kepadamu juga kami minta pertolongan ya Allah. Allah jawab, sa'alni wa a'tini ma sa'alak. Hei hambaku, apa yang engkau mau minta, mintalah. Maka imam tadi dia pintar, dia cerdas, dia berhenti sebentar. Kenapa berhenti sebentar? Memaknakan kepada saya, ngomonglah kepada Allah dalam hatimu, apa yang engkau mau minta. Maka saya terima kasih Tuan Datuk Menteri. Kemarin ada apa itu? Duat. Sebelum duat di sini kemarin mempertemukan para ahli sufi. Subhanallah. Kota sufistik se-Nusantara. Allahu Akbar. Ini kita pelihara. Karena apa? Kebeningan hati kita inilah berdialog dengan Allah. Ketika salat itu berdialog. Bagaimana bedanya dengan saya baca Quran, kita baca Quran sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu mobil berjalan, kereta berjalan, bapak baca surah Yasin, bapak baca surah Idza zulzilati, Idza Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dibaca lagi, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terus apa bedanya? Ketika tadi imam membaca, kita berdialog dengan Allah. Tetapi ketika kita sendiri membaca Al-Quran, sesungguhnya Allah yang berdialog dengan kita. Kalau begitu, zikir yang luar biasa adalah kembali kepada Al-Quran. Negeri Sabah yang luar biasa ini, yang masjidnya lebih kurang 1000 sekian banyak senegeri Sabah. Tadi Datuk Pak Iman bilang ke saya, beliau ditugaskan untuk itu. Saya bilang dalam hati saya, andai saya pun disuruh ngurus masjid, saya mau Pak. Karena apa? Itu rumahnya Allah. Bu, sayang jauh ibu-ibu. Ibu kepengen suami ibu wajahnya seperti bulan, seperti matahari, atau seperti bintang? Saya mau tanya kita ini yang hadir ini, kira-kira kita di akhirat pengennya wajah kita ini seperti bulan, seperti bintang, atau seperti matahari? Pengen mana ini? Seperti, saya yakin Bapak Ibu pilihannya seperti bulan dong, apalagi dekat dengan air, cahaya purnamanya luar biasa. Begini Ibu, ketika kita kepengen wajah suami kita di akhirah nanti seperti bintang, itu simpel saja kata Rasul. Ketika azan berkumandang di masjid seperti tadi, hayya 'alas shalah. Ketika itu kita berjalan dari rumah, begitu sampai di depan masjid, la ilaha illallah. Artinya kita datang ke masjid begitu azan berkumandang, kita datang ke masjid meskipun azan sudah selesai, kita biasakan datang ke masjid. Maka baginda Rasul sebutkan dalam sebuah hadis yang sangat panjang, sesungguhnya dialog, itu orang yang datang ke masjid meskipun azan sudah selesai untuk melakukan salat di masjid, nanti dibangkitkan di akhirat wajahnya seperti bintang. Halo, pengen seperti bintang? Bersinar, bintang bertaburan. Si ibu bilang, saya kepengen suami seperti bulan. Kalau seperti bulan, belum selesai azan di masjid, hayya 'alal falah,
kita sudah berdiri menunggu selesainya azan di masjid. Seperti kita tunggu azan. Maka orang yang seperti ini, kata Rasul, belum selesai azan berkumandang, dia sudah sampai di masjid. Wajahnya nanti di akhirah seperti bulan purnama. Subhanallah. Ini baginda Rasul kasih hadiah-hadiah luar biasa. Tinggal kita mau apa tidak. Oh, si ibu bilang bagaimana dengan matahari? Orang kadang-kadang takut kalau matahari, karena dianggap panas. Masuk sandakan panas ya, panas. Tetapi kata Rasul justru matahari itu yang luar biasa. Kenapa? Belum berkumandang azan, belum disampaikan itu azan, sudah dia tungguin itu datangnya azan. Maka Pak Imam, orang-orang yang membersihkan masjid, orang-orang yang hidupnya dalam masjid, jangan anggap sepele tuan-tuanku semua. Kenapa? Mereka dapat reward yang luar biasa. Wajah mereka nanti seperti matahari. Kenapa matahari? Matahari adalah makhluk yang tidak bisa didatangi oleh makhluk. Kalau bulan, orang datang ke bulan. Kalau bintang, orang bisa dapat itu bintang. Tetapi kalau matahari, tidak ada orang yang berani mendekati matahari. Artinya apa? Orang yang punya sikap seperti matahari, dia hanya tunduk dan patuh kepada Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kualitinya adalah orang yang menunggu datangnya azan. Itu bahagian dari zikir kita juga kepada Allah Subhanahu. Wah, sudah selesai satu materi. Yang kedua, wasyukrika, syukur. Apa itu syukur? Syukur itu maknanya menghargai, pandai berterima kasih. Ketika lisan kita terjaga dengan zikir kita, subhanallah, Allahu Akbar, kita pelihara nilai-nilai ibadah kita. Saya hakul yakin, orang yang lisannya selalu berzikir, dia tidak akan dusta. Betul? Orang yang lisannya selalu banyak baca Al-Quran, selalu berzikir kepada Allah, dia tidak akan fitnah. Dia tidak akan ngomong sesuatu yang jahat. Kalau dulu kan sering kita sebut mulutmu harimaumu, betul? Sekarang beda Bapak, jempolmu harimaumu. Orang sekarang nggak ngomong tapi jempolnya. Kami kemarin punya pengalaman di Jakarta, Bapak saksikan di media. Tanggal berapa kerusuhan di Jakarta? Saya tanggal 30 hari Sabtu jam 2 malam saya di WA oleh sekretariat presiden untuk meminta hadir ke Hambalang. Tokoh-tokoh umat disuruh datang ke Hambalang, ke rumahnya Pak Prabowo. Jam 2 malam, saya masih di luar kota, langsung terbang ke Jakarta. Jam 5 sore kami bertemu sampai dengan jam 9 malam. Kesimpulan kita memang ini luar biasa. Jempol itu luar biasa. Begitu dia push, se-Indonesia itu bisa baca. Ada yang ngomporin kalau bahasa kami, yang manas-manasin. Ada yang macam-macam. Ini bahagian dari sesuatu perang yang luar biasa. Kemarin berlanjut lagi tanggal 1 dari mulai jam 5 sore sampai jam 11 malam. Tapi alhamdulillah hari ini sudah seluruhnya insya Allah kondusif, seluruhnya aman. Kenapa itu? Ini fitnah itu luar biasa, jempol ini luar biasa. Karena itu kita damaikan ini hati dengan apa? Az-zikrun itu harus disambung dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang zikirnya bagus, insya Allah syukurnya akan semakin bagus. Syukur itu ada 75 kali dalam Al-Quran. Tapi balaun juga ada 75 kali dalam Al-Quran. Maknanya orang yang pandai bersyukur insya Allah jauh dari bala. La in syakartum la azidannakum
wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ada seorang manusia, ada seorang hamba pada waktu Nabi Musa alaihissalam datang menemui Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah, saya ini orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Bagaimana caranya saya supaya bisa menjadi orang kaya? Mohon nasihat Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Wahai saudaraku, kalau engkau mau menjadi orang kaya, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Kira-kira maaf tuan dan puan, kalau orang yang tidak punya disuruh bersyukur, marah apa enggak? Marah Pak. Saya orang enggak punya kok disuruh bersyukur. Dia kecewa dengan jawaban Nabi Musa. Tapi pada sisi lain ada orang yang punya, orang kaya datang kepada Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa, aku sudah capek dengan apa yang aku miliki hari ini. Aku kepingin menjadi orang biasa-biasa saja. Aku kepingin menjadi orang yang biasa-biasa saja. Apa kata Nabi Musa? Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Jadi yang orang miskin nanya jawabannya syukur, orang kaya nanya jawaban juga syukur. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang yang kaya tadi yang kepengen menjadi orang biasa, karena semakin bersyukur Allah tambah nilai kekayaannya. Sementara orang miskin disuruh bersyukur, tapi dia tidak mau bersyukur, justru semakin menjadi lebih miskin dari apa yang ada. Karena itu syukur ini adalah resep kehidupan. Ada satu pasangan suami istri datang kepada seorang qadhi bertanya, bagaimana supaya rumah tangga kami, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah? Apa jawaban penghulu kalau kami namanya penghulu yang menikahkan itu? Jawabannya begini saja, Rasul menyebut hikmah hidup itu syukur dan sabar. Oh itu Pak Bang, iya. Kamu seorang suami ganteng, handsome, punya istri yang cantik, maka kalian sama-sama bersyukur. Kenapa? Punya pasangan yang bagus di antaranya. Terus kalau bersabar bagaimana? Kalau kamu handsome, istrimu enggak cakep, enggak cantik, berarti kamu yang bersabar. Kalau istrinya cantik, kemudian suaminya enggak ganteng, berarti istrinya yang bersabar. Maka sekarang kita pulang ke rumah, Bapak, tolong dilihat, kita termasuk orang bersyukur atau termasuk orang bersabar. Yang terakhir, wa husna ibadatik. Ternyata ada zikir, ada yang disebut dengan syukur, harus disempurnakan. Wa husna ibadatik. Teruslah melakukan peningkatan ibadah kita. Alhamdulillah, malam ini adalah bahagian dari wa husna ibadatik. Kenapa hari ini kita buat? Bukan karena besok saja Maulid Rasul, betul. Tetapi Rasul lahir hari Senin, Rasul hijrah hari Senin, dan sepengetahuan saya beliau pun wafat di hari Senin. Maka Rasul sering sebut untuk mensyukuri hari Senin, beliau saum hari Senin. Kenapa hari Kamis ada puasa? Ternyata hari Kamis itu seluruh ibadah kita dilaporkan kepada Allah. Hari Kamis tadi asar itu kita punya ibadah mingguan, pekanan itu dilapor kepada Allah. Maka kenapa ulama-ulama kita dulu setiap malam Jumat melakukan wiridan, melakukan wa husnul ibadatik dengan zikir, supaya apa? Untuk memulai minggu berikutnya dari hari Kamis, kemudian besok adalah yang disebut dengan Sayyidul Ayyam, bulan hari yang terbaik. Maka ulama kita bimbing kita membaca Al-Quran. Surat apa? Surah Yasin. Sekarang surah apa lagi? Surah Al-Kahfi. Silakan saja yang mana. Intinya apa? Memulai hari Kamis malam Jumat itu kita wa husna ibadatik, supaya minggu berikutnya, Jumat berikutnya menjadi Jumat terbaik bagi kita. Inilah barangkali tausiah di malam hari ini. Mohon izin saya mungkin terlalu bersemangat, karena saya tahu tuan dan puan, para datuk dan datin malam ini bersemangat, karena besok kita akan melakukan satu acara yang luar biasa menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Demikian saja, mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabihi nasta'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.